Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma dengan NIM 2214090018 dari program studi Tadris IPSA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai biografi Tuan Kurao yang merupakan tugas dari mata kuliah sejarah intelektual Minangkabau yang diampu oleh Bapak Revinaldi MPD. Nah, selanjutnya biografi Tuan Kurao. Tuan Kurao atau yang dikenal dengan nama Tuanku Ahmad Rao adalah seorang ulama dan pejuang Minangkabau yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Beliau lahir di Rao, salah satu daerah di Sumatera Barat sekitar tahun 1790. Tuan Kurao lahir di Padang Matinggi sekitar 2 km dari Pekanrao. Ayahnya, seorang pedagang kerbau bernama Ibrahim berasal dari Seronyah, Rao. Ibunya bernama Siti Aminah, berasal dari Air Bangis. Beberapa kajian ilmiah yang dilakukan oleh anak-anak Rao mendapati bahwa nama sebenar Tuan Kurao pada waktu kecil adalah Syamsu Taberi. Tuan Kurao memiliki dua orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Kakak perempuan Tuan Kurao memiliki seorang anak yang bernama Bagindo Suman yang sekaligus sebagai panglima perang beliau. Ibunya memiliki seorang saudara lelaki bernama Nahkoda Langko, yaitu merupakan saudagar kaya yang di dalam sejarah disebut mengkhianati anak saudara sendiri, yaitu Tuan Kurao. Kemudian latar pendidikan Tuan Kurao adalah Tuan Kurao dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat Minangkabau. Sejak kecil, Tuan Kurao menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari para ulama terkemuka di wilayah tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar daerah. Pendidikan yang ia peroleh tidak hanya membuatnya menjadi seorang ahli agama, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki pengaruh luas dalam komunitasnya. Sebagai ulama, Tuan Kurao banyak mempelajari ilmu fikih atau ilmu hukum Islam dan tasawuf, serta memperdalam pengetahuannya tentang ajaran-ajaran Islam yang mendorongnya untuk memperjuangkan keadilan dan menentang ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh penjajah. Selain itu, Tuan Kurao juga terkenal dengan kemampuannya dalam membangun jaringan sosial dan keagamaan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Minangkabau. Kemudian ada perjuangan Tuan Kurao dalam melawan penjajahan Belanda. Tuan Kurao menjadi salah satu pemimpin utama dalam Perang Padri, sebuah perang besar yang terjadi di Sumatera Barat antara tahun 1821 hingga 1837. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Belanda dan juga adanya ketegangan antara kelompok adat Minangkabau yang menginginkan pemulihan sistem sosial tradisional dengan kelompok yang lebih condong pada reformasi sosial dan agama. Dalam hal ini, Tuan Kurao menjadi bagian dari kelompok yang radikal dan mendukung perubahan besar dalam kehidupan sosial serta agama di Minangkabau. Sebagai seorang pemimpin agama, Tuan Kurao berhasil menggerakkan banyak pengikutnya dengan menggunakan ajaran Islam untuk menyemangati mereka dalam melawan penjajah. Ia juga memanfaatkan pengaruhnya sebagai seorang ulama untuk membangun semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Dalam perjuangan ini, Tuan Kurao bekerja sama dengan berbagai tokoh penting lainnya seperti Tuanku Imam Bonjol dan Haji Sumanik, yang juga memiliki peran penting dalam perjuangan Perang Padri. Dalam konteks perjuangan melawan penjajahan Belanda, meskipun tidak banyak karya yang ditemukan dalam bentuk tulisan, Tuan Kurao dikenal sebagai pemimpin yang memanfaatkan ajaran agama untuk menggerakkan masa dalam perlawanan. Ia juga berperan dalam menulis strategi perjuangan, mendidik pasukan, serta menyebarkan semangat perlawanan melalui khutbah dan ceramahnya. Pengaruhnya dalam menyatukan umat Islam Minangkabau dalam perlawanan tersebut adalah bentuk karya nyata yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangannya. Adapun karya-karya Tuan Kurao adalah, sebagai seorang ulama, Tuan Kurao sangat berfokus pada ajaran-ajaran agama Islam, termasuk dalam ilmu fiqih atau hukum Islam dan tasawuf. Meskipun tidak ada karya tertulis yang begitu terkenal yang secara langsung didistribusikan kepada Tuan Kurao, pemikirannya dapat dilihat dari ajaran-ajaran yang ia sebarkan kepada masyarakat Minangkabau. Kitab-kitab fikih yang digunakan oleh Tuan Kurao adalah karya-karya klasik yang beredar pada masa itu dan sudah dikenal luas di kalangan ulama, seperti karya-karya Imam Syafi'i yang menjadi dasar ajaran dalam mazhab yang dianut oleh Tuan Kurao. Dalam hal tasawuf, Tuan Kurao diduga mengikuti tradisi tasawuf yang berkembang di dunia Melayu pada masa itu, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufi.
Dalam pengajaran dan khutbahnya, Tuan Kurau sering mengajarkan pentingnya kedekatan dengan Tuhan melalui amalan-amalan spiritual dan disiplin keagamaan yang ketat. Karya-karya Tuan Kurau, meskipun tidak banyak dalam bentuk tulisan, dapat dilihat dari bagaimana pengaruh yang ditinggalkannya melalui pengajaran agama, ceramah, dan perjuangan sosial politiknya. Sebagai seorang ulama dan memimpin perlawanan, pemikiran-pemikiran Tuan Kurau ini tidak hanya tercermin dalam kitab-kitab agama, tetapi juga dalam tindakan nyata yang memperjuangkan kemudian ajaran Islam dan kebebasan masyarakat Minangkabau dari penjajahan. Dalam hal ini, karya-karya Tuan Kurao lebih banyak berwujud dalam perubahan sosial dan keagamaan yang diusungnya, serta peranannya yang besar dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah. Pemikiran Tuan Kurau. Tuan Kurau sebagai salah satu seorang ulama dan pemimpin perlawanan dari Minangkabau memiliki sejumlah pemikiran yang sangat berpengaruh, terutama dalam konteks sosial, agama, dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Pemikirannya tidak hanya mencakup ajaran agama Islam, tetapi juga terkait dengan upaya reformasi dalam masyarakat Minangkabau serta perlawanan terhadap penjajah. Pemikiran-pemikiran Tuan Kurau lebih banyak dipengaruhi oleh visi reformasi agama Islam yang ketat, serta keyakinan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bagian dari kewajiban agama. Adapun konflik dengan kelompok adat. Pada awalnya, perjuangan Tuan Kurau tidak hanya menghadapi Belanda, tetapi juga kelompok-kelompok adat yang tidak sepenuhnya sepakat dengan gagasan reformasi agama yang dibawa oleh para pemimpin padri. Tuan Kurau dan para pemimpin padri lainnya menginginkan perubahan dalam sistem adat dan sosial yang dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka mendukung penerapan syariat Islam secara lebih ketat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Kejatuhan dan warisan. Perjuangan Tuan Kurau menghadapi Belanda dan kelompok adat akhirnya mengalami hambatan. Setelah serangkaian pertempuran dan perjuangan yang panjang, pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Padri. Namun, meskipun Tuan Kurau mengalami kekalahan, perjuangan tetap dikenal sebagai salah satu tonggak sejarah penting dalam perlawanan Indonesia terhadap penjajahan kolonial. Warisan perjuangan Tuan Kurau tidak hanya terkait dengan upayanya melawan penjajahan Belanda, tetapi juga dengan pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam dan perubahan sosial yang diinginkannya di Minangkabau. Tuan Kurau dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang meletakkan dasar bagi munculnya gerakan Islam yang lebih terorganisir dan memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Tuan Kurau wafat sekitar tahun 1840-an, namun pengaruhnya dalam sejarah Minangkabau dan Indonesia tetap bertahan hingga saat ini. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan yang penuh dengan keberanian dan keteguhan memperjuangkan kemerdekaan dan kehormatan bangsa Minangkabau di tengah tantangan besar dari penjajahan Belanda. Pemikiran-pemikiran Tuan Kurau memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemahaman agama, struktur sosial, serta perjuangan kemerdekaan di Sumatera Barat, khususnya di kalangan masyarakat Minangkabau. Sebagai seorang ulama yang mendalami ajaran agama Islam, Tuan Kurau tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan agama, persatuan umat Islam, dan reformasi sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang murni. Selain itu, perjuangannya dalam melawan penjajahan Belanda melalui gerakan Padri dan ajaran-ajarannya yang menggugah semangat perlawanan menunjukkan bahwa bagi Tuan Kurau, perjuangan untuk kebebasan bukan hanya sebagai sebuah kewajiban duniawi, tetapi juga spiritual. Dengan visi yang kuat untuk menjaga kemudian agama dan adat Minangkabau, Tuan Kurau berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan memerdekakan tanah air dari penindasan penjajah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.